Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismaida Rahmi, NIM 170. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dan pengembangan sistem. Yang pertama ada organisasi bisnis yang terdapat dukungan sistem informasi. Sebelumnya SIM didukung untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen. Lalu di sini ada sistem informasi eksekutif dirancang untuk manajemen tingkat strategis. Sistem informasi ini dirancang khusus untuk optimisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan kepada sumber area-area fisik perusahaan. Di sini juga ada organisasi layanan informasi, seperti sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya informasi yang ditunjukkan oleh sistem informasi eksekutif. Lalu di sini ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri dari perangkat lunak, spesialisasi informasi, penggunaan fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya informasi ini yang bagian spesialisasi informasi yang terdiri dari spesialisasi jaringan, administrasi data bisnis, administrasi informasi, operator, webmaster, programmer. Nah, spesialisasi jaringan ini bertanggung jawab membuat jaringan komunikasi data yang menentukan sumber daya komputasi yang menyebar. Administrasi data bisnis, spesialisasi ini bertanggung jawab atas basis data yang melakukan perencanaan, implementasi, operasi, keamanan. Lalu ada analisis informasi yang bertanggung jawab pada pengguna untuk mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Di sini juga ada webmaster yang bertanggung jawab atas situs web perusahaan. Di sini juga ada operator yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar. Lalu yang terakhir juga ada programmer yang membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Di sini juga ada struktur organisasi layanan informasi. Ada tren struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Di sini ada bagian-bagian spesialisasi informasi yang seperti administrasi sistem, programmer, operasi, database, administrasi, dan jaringan yang diawasi oleh bagian-bagian manajer seperti manajer pengembangan sistem, manajer sistem pemeliharaan, manajer operasi komputer, manajer database administrasi, manajer jaringan. Manajer ini bertanggung jawab kepada CEO yang disebut struktur sentralisasi ke desentralisasi. Sini ada struktur organisasi inovatif yang terdiri dari model sekutu, model platform, model berskala. Model sekutu ini bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna mengendalikan inovasi bisnis. Yang kedua, ada model platform. Layanan informasi tidak secara efektif mengawal inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi. Yang ketiga, model berskala. Model daya harus diperoleh begitu peluang besar muncul dan harus dilepaskan ketika peluang-peluang itu tidak terjadi lagi sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Lalu di sini juga ada model-model jaringan organisasi yang berdasarkan model-model tadi seperti model sekutu, model platform, dan model berskala. Lalu di sini ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir disebabkan bisa karena dampak pendidikan komputer, karena masa-masa sekarang setiap SMP ataupun SMA ataupun kuliah terdapat ada pendidikan komputernya. Lalu ada antrian yang layanan informasi, antrian yang semakin padat sehingga menggunakan toko komputer akan semakin lebih cepat. Lalu murahnya piranti lunak. Sekarang juga elektronik tersediakan piranti yang murah juga. Lalu ada piranti lunak siap pakai, seperti menggunakan komputer siap pakai. Rantai komunikasi tradisional. Rantai komunikasi tradisional ini terdiri dari pengguna yang menjalankan spesialisasi informasi seperti basis data administrator, sistem analisis, jaringan spesialisasi, webmaster, programmer, operator yang menjalankan komputer. Lalu ada rantai komunikasi komputer pengguna akhir. Di sini pengguna didukung sebagai spesialisasi informasi seperti kayak rantai komunikasi tradisional yang mengomunikasikan yang menggunakan komputer. Ada juga pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Terdapat keuntungan dan resiko
keuntungan komputasi pengguna akhir seperti menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Resikonya juga terdapat sarana sistem yang buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Lalu ada hilangnya integritas data, ada hilangnya keamanan kendali. Lalu ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Ada pengembangan sistem. Nah, pengetahuan ini yang terdiri dari pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, teknologi sistem, lalu ada proses pengembangan sistem, pembuatan sistem. Pengembangan komputer berarti kemampuan untuk menggunakan komputer. Pengetahuan informasi, kemampuan untuk memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan. Teori sistem seperti bagaimana menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Lalu ada pengembangan sistem dan pembuatan sistem. Berarti langkah-langkah yang dia ambil untuk mengembangkan sistem dan mendokumentasikan sistem. Lalu ada keahlian komunikasi seperti kemampuan untuk menyampaikan komunikasi informasi. Lalu ada kemampuan analitis seperti pemahaman studi pada setiap situasi. Lalu ada kreativitas, berarti bisa menciptakan ide dan solusi yang baru. Di sini ada kepemimpinan, berarti menggerakkan orang lain melaksanakan tugasnya. Lalu ada mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Ada perhati lunak, basis data, pengguna, dan spesialisasi. Di sini perhati lunak bisa menyimpan pengetahuan dalam bentuk prosedur dan proses perusahaan, dan basis data juga bisa menyimpan data dan informasi yang mencerminkan sumber daya perusahaan, dan penggunaan spesialisasi informasi yang menyimpan pengetahuan seperti teori yang terdapat di sebelumnya seperti teori sistem, basis bisnis, pengembangan, dan pembuatan model. Lalu ada otomatis kantor. Nah, di sini sistem otomatis kantor ini bisa digunakan untuk pemecahan masalah, yang digunakan untuk manajer. Yang sebelumnya terdapat juga sumber daya input fisik yang diproses lalu di output menjadi sumber daya output fiksi. Dan di sini juga basis data sebagai pemproses bisa juga menggunakan sistem otomasi kantor yang menggunakan aplikasi AOA berbasis non komputer, AOA berbasis non komputer. Ini bisa digunakan untuk pemecahan masalah-masalah lain. Dan di sini juga ada kantor maya. Konsep kantor maya adalah pekerjaan kantor yang dapat dilakukan di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan elektronik. Di sini juga ada contohnya seperti telecommuting dan yang kedua hoteling. Ada keuntungan kantor maya dan ada keuntungan kantor maya, kerugian kantor maya. Yang pertama, keuntungan yang pertama seperti biaya fasilitas lebih rendah, biaya peralatan lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, kontribusi sosial. Adapun kerugiannya seperti moral yang rendah, kekhawatiran risiko yang keamanan. Lalu ada organisasi maya. Nah, organisasi maya ini adalah organisasi keseluruhan perusahaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi fisik. Jadi tidak tertatap muka. Dampaknya sosialisasi organisasi maya ini sebelumnya industri yang tertarik pada dalam kantor maya atau organisasi maya ini memberikan nilai yang tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Contohnya seperti bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga. Dan kantor maya ini dan organisasi maya ini akan menurunkan peminatan gedung-gedung bercakar, langit, dan transportasi yang terdapat di sekitar dan menjadikan kota lebih tenang. Kantor maya dan organisasi maya ini sangat sering terjadi di masa pandemi sekarang, contohnya seperti kegiatan belajar daring, kehidupan sehari-harinya, rapat secara daring karena ada lockdown. Nah, sekian dari saya, terima kasih.